Baik, selamat siang semuanya, Bu Nina dan seluruh teman-teman di ruang ini. Kita akan lanjutkan mendengarkan seminar hasil skripsi untuk sesi ini dari Mas Muhammad Nuril Anwar mengenai kajian finansial pembangunan FDF dengan teknologi biodrying. Silakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Kunjum selaku dosen pembimbing saya dan Bu Nina selaku pembimbing kedua saya dalam skripsi saya dengan judul kajian finansial pembangunan dari sisi FDF dan teknologi biodrying. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan hadir dalam seminar hasil saya kali ini. Adapun outline dari penelitian saya kali ini adalah pertama pendahuluan yang berisi tentang latar belakang dan Bentar, halo. Ini kok suaranya ini ya agak berisik ya? Iya, Bu. Nanti atau sebentar, Bu. Coba cek lagi. Ini menggunakan 2 gadget ya? Iya, Bu. Dua. Kalau gini nggak apa-apa. Atau yang satu Apakah sudah? Permisi, Bu. Oke, kayaknya udah aman. Silahkan dilanjut. Itu apa itu? Saya feedback kok. Tapi materi itu. Permisi, Bu. Iya, boleh lanjut. Udah. Halo. Oke, lanjut. Anwar. Iya, Bu. Saya mulai lagi ya, Bu. Iya. Adapun outlet penelitian saya kali ini adalah yang pertama pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta batasan. Yang kedua, tinjauan pustaka yang berisi tentang teori pendukung dalam penelitian yang akan saya lakukan. Yang ketiga, metode dalam penelitian yaitu berupa uraian langkah-langkah dalam penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan yaitu berisi tentang laporan yang saya dapatkan dari hasil observasi di TPA Gunung Panggung. Yang kelima berupa kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil olahan dari laporan. Pendahuluan, FDF sendiri merupakan salah satu jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses pengolahan sampah yang akan dijadikan sebagai bahan bakar dalam produksi yang telah dinilai memiliki kualitas yang konsisten, sehingga dalam mendukung program tersebut pemerintah telah mengeluarkan. Berisik lagi, Nuril. Berisik lagi. Apa nggak usah pakai headset ya? Mungkin headsetmu ada yang rusak mungkin. Sehingga untuk mendukung program pemerintah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan, yaitu yang pertama peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2017 yaitu berisi tentang konsistensi pengolahan sampah menjadi energi terbarukan. Yang kedua, Indonesia nomor 18 tahun 2008 yang berisi tentang asas kemanusiaan, asas tanggung jawab, asas masyarakat. Yang ketiga, peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 yang berisi tentang pengolahan sampah yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber energi alternatif yang bersifat biomasa. Sehingga dalam mendukung program pemerintah tersebut,
pemerintah Kabupaten Tuban yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban telah berencana akan mengelola sampah yang terdapat di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban yang berlokasikan di TPA Gunung Panggung. Adapun alasannya itu di TPA tersebut masih memiliki jumlah timbunan sampah yang cukup tinggi dan kepadatan penduduk dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Aspek finansial, yaitu berupa metode yang akan saya gunakan nantinya, meliputi net present value, payback period, internal rate of return, benefit cost ratio, serta analisa sensitivitas. Dan dalam mendukung penasihat finansial telah terdapat pada peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2015. Adapun agenda penelitian saya kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi faktor biaya apa saja yang akan timbul dalam proses pengolahan sampah menjadi RDF dengan menggunakan teknologi biodrying. Dan selanjutnya akan dianalisa kelayakan finansial berupa metode yang saya gunakan yaitu NPV, payback period, IRR, serta benefit cost ratio. Yang kemudian akan dianalisa menggunakan berupa perubahan setiap parameter dengan cara analisa sensitivitas. Dengan tujuan yaitu melakukan suatu analisis dalam proses pengolahan sampah menjadi RDF dengan menggunakan teknologi biodrying, serta memiliki manfaat yaitu pertama, peneliti dapat mengetahui secara langsung tingkat kelayakan dari proyek tersebut, dan bagi pemerintah dari pembangunan RDF tersebut dapat memberi untuk kelangsungan Kecamatan Tuban. Adapun batasan dari penelitian ini adalah hanya difokuskan pada TPA Gunung Panggung yang terdapat di Kota Tuban yang hanya memanfaatkan jenis sampah yang masih baru, serta hanya berfokuskan pada kajian kelayakan aspek finansial yang mengacu pada suku bunga bank Indonesia tahun 2020. Tujuan dalam tinjauan pustaka. Refuse Derived Fuel atau RDF merupakan salah satu jenis bahan bakar yang termasuk ke dalam kriteria padat yang didapatkan dari proses pengolahan sampah, yang nantinya akan dijadikan sebagai substitusi bahan bakar fosil. Dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu penyiapan sampah, pengayakan, penghalusan bahan baku, fuel preparation, fuel storage, dan quality control. Teknologi biodrying, di mana dalam pengolahan sampah menjadi RDF menggunakan teknologi biodrying yang dikarenakan teknologi ini cukup efisien untuk mengelola sampah yang perkotaan dan mampu mengurangi kadar air yang dalam sampah hingga konsisten sampai 20 sampai 40%. Dengan dua metode yaitu yang pertama, aerob adalah salah satu pengolahan sampah yang memanfaatkan mikroorganisme sebagai yang berfungsi untuk menguapkan air yang terdapat pada sampah. Yang kedua, anaerob merupakan proses pengolahan sampah yang tidak perlu adanya bantuan oksigen dalam mendukung kinerja mikroorganisme. Akan tetapi pada proses tersebut membutuhkan tahapan dalam melakukannya, yaitu hidrolisasi, asidogenesis, asetogenesis, dan metanogenesis. Studi kelayakan aspek finansial. Dalam melakukan studi kelayakan perlu dilakukannya sebuah studi, yaitu di mana studi yang dilakukan untuk pengambilan keputusan agar dapatkan suatu hasil pembaruan yang nantinya studi kelayakan ini bertujuan terkait suatu objek yang rasional serta mengungkapkan suatu kekuatan ataupun kelemahan. Dalam mendukung studi kelayakan terdapat beberapa perhitungan aspek kelayakan seperti NPV, net present value, dengan rumus B kali BT min CT bagi 1/I dengan payback, serta dilanjutkan dengan payback period dengan rumus N plus A min 1 bagi C min B kali 1 tahun. Internal rate of return IRR sama dengan NPV per NPV
NPV 1 min NPV 2 dalam kurung I1 min I2 serta benefit cost ratio dan rumus B min 1 plus C serta dilanjutkan dengan analisa sensitivitas. Adalah suatu analisis yang akan digunakan untuk mengetahui besaran akibat yang akan ditimbulkan dari suatu proses yang terdapat pada parameter sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap suatu proses di dalam studi kasus ekonomi teknik. Adapun metodologi penelitian saya kali ini adalah untuk lokasi yaitu di TPA Gunung Panggung yang beralamatkan di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dengan flowchart seperti gambar di samping. Hasil dan pembahasan. Gambaran umum dari usaha yaitu adalah pemilihan lokasi pengolahan RDF Kabupaten Tuban dianalisa menggunakan faktor kritis dan faktor subjektif. Faktor kritis merupakan faktor pertimbangan yang menentukan biasanya bisa tidaknya suatu alternatif lokasi dipilih. Faktor ini menentukan apakah suatu alternatif perlu dipertimbangkan lebih lanjut atau tidak. TCI, Total Capital Investment, yaitu merupakan biaya dari keseluruhan pada alat yang akan digunakan untuk pengolahan RDF dan harga tanah serta bahan bangunan. Alat investasi yang digunakan memiliki beberapa syarat serta alasannya, seperti pemilihan manual menggunakan conveyor belt karena membutuhkan banyak tenaga kerja, namun biayanya murah. Pemilihan secara magnetik karena logam bersifat tidak dapat terbakar dan masih dapat didaur ulang. Pembukaan kantong plastik dan homogenisasi karena masyarakat menyarankan mewadai sampah dalam plastik sebelum dibuang. Ukuran pencacah sampai dengan kurang lebih 30 mm karena persyaratan diminta pengguna. Pengeringan pada temperatur 40-50 derajat Celcius agar mampu menurunkan kadar air sampah. Yang terakhir, penyaringan dengan bukaan ukuran berukur 0 sampai 20 mm, 20 sampai 150 mm dan lebih dari 150 mm agar dapat memisahkan nilai kalor yang rendah dan nilai kalor yang tinggi, sehingga dapat diketahui kebutuhan dalam investasi sebesar 30M 477.428.600 rupiah dengan rincian anggaran biaya sebagai berikut. Berikut merupakan tabel untuk pengadaan alat teknologi biodrying, yaitu sebesar 30M 477.428.600 rupiah serta tabel RAB. Berikut merupakan rincian anggaran biaya tentang biaya tenaga kerja per bulan, dan dilanjutkan dengan tabel biaya operasional yang berjumlah 331.277.929 yang dibutuhkan dalam 1 bulan, dan bila mana dikali 1 tahun menghasilkan 3M 615.335.142 rupiah. Dan berikut merupakan rancangan anggaran biaya meka elektrikal dengan jumlah keseluruhan per tahun yaitu 3M 851.377 rupiah serta rincian anggaran pemasukan dari hasil penjualan produk RDF tersebut dengan rincian biaya dengan pendapatan per bulannya yaitu 420 juta, bila mana dikalikan 1 tahun dapat menghasilkan 5M 40 juta. Aspek finansial. Aspek finansial berdasarkan perhitungan menggunakan rumus pada equipment 1 untuk 15 tahun yaitu NPV dalam kurung NCF 1/1 kali R dan seterusnya sampai dengan NPV
7/7 plus I 7% dengan total keseluruhan yaitu 8.695.847.623 rupiah, sehingga dapatkan dari nilai NPV sebesar 8.695.847.623 rupiah. Selanjutnya dilakukan analisa terhadap nilai NPV. Karena NPV proyek pembangunan RDA Plan dengan metode biodrying adalah lebih dari 0, maka proyek tersebut dapat dikatakan layak untuk dikerjakan. Aspek finansial payback period. Dalam penelitian ini menggunakan perhitungan payback dengan arus per tahun. Jumlahnya berbeda sehingga menggunakan rumus payback period pada equipment 2, yaitu payback 8 dalam kurung 74 miliar 96.614.806 rupiah dikurangi dalam kurung minus 7.834.847.477 rupiah dibagi dengan 1.448.142.964 rupiah dikurangi dalam kurung minus 7.834.847.477 rupiah dikali dengan 1 tahun, sehingga dapatkan hasil pengembalian payback yaitu 8 tahun 6 bulan. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan payback period adalah 8 tahun 6 bulan. Setelah diketahui besaran payback period, maka selanjutnya dilakukan analisa payback terhadap lamanya waktu pengembalian modal. Dalam pengembalian modal pinjaman yang dilakukan peneliti adalah selama 15 tahun, jadi proyek ini layak untuk dikerjakan. Aspek finansial IRR. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus equipment, yaitu IRR 7% tambah 82M 792 juta dibagi 8M 792 juta kurangi 56M 813 juta, sehingga didapatkan hasil 26%. Dengan data yang telah terkumpul didapatkan nilai IRR sebesar 26%, maka proyek ini dikatakan layak karena memiliki nilai yang lebih tinggi dari suku bunga. Aspek finansial DCR. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus pada equipment 7, DCR sama dengan 218 miliar 441 juta 861.805 rupiah dibagi 74M 96 juta 614.806 rupiah ditambah 3M 615 juta 335.142 rupiah dengan total 2M 810 juta 917.265 rupiah. Dengan data yang telah terkumpul didapatkan nilai BCR sebesar 2M 810 juta 1.265 rupiah. Jika nilai BCR adalah lebih dari 1, maka proyek dapat diterima. Maka analisa nilai BCR tersebut dapat dikatakan layak. Adapun analisa NPV dengan biaya investasi dari dapat ketahui bahwa nilai NPV apabila nilai investasi semakin ditingkatkan adalah semakin naik, yang mengindikasikan bahwa nilai biaya investasi apabila ditambahkan juga akan semakin menambah keuntungan yang didapatkan. Berikutnya analisa sensitivitas terhadap IRR. Dari gambar dapat diketahui bahwa nilai IRR apabila nilai investasi semakin ditingkatkan
maka semakin naik yang mengindikasikan bahwa nilai biaya investasi perlu agar proyek ini semakin layak untuk dikerjakan. Berikutnya, analisa sensitivitas terhadap benefit cost ratio. Dari gambar dapat diketahui bahwa nilai BCR adalah nilai investasi. Semakin ditingkatkan, maka semakin naik, yang mengindikasikan bahwa nilai biaya investasi perlu ditambah. Adapun kesimpulan dari penelitian saya kali ini adalah berdasarkan penelitian kelayakan finansial proyek dapat diperoleh nilai NPV sebesar 8M609.847.633 rupiah dengan payback period selama 8 tahun 6 bulan dan nilai IRR sebesar 26%, sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penilaian kelayakan untuk proyek pembangunan RDF plan dengan teknologi biodrying dapat dikatakan layak. Sehingga saran yang dapat diberikan yaitu adalah yang pertama, melakukan penelitian sejenis kajian pembaruan proyek untuk unit pengolahan sampah dengan teknologi biodrying dengan pengembangan sumber daya yang baru. Yang kedua, peneliti berharap agar pihak pengelola melakukan peninjauan ulang tentang biaya dan investasi. Sekian presentasi saya mengenai hasil. Apabila ada yang bertanyakan, monggo saya kembalikan lagi kepada Bu Guntum dan Bu Nina. Baik, terima kasih Anwar untuk presentasinya. Ini langsung saja kayaknya ya. Ini kayaknya apa namanya teman-teman di sini mendukung tidak bertanya. Jadi langsung saja. Yang pertama saya dulu ya. Nanti apa namanya tengah-tengah bisa dilanjut Bu Nina. Jadi untuk yang pertama saran saya di judul itu ditambahi di lokasinya Anwar, karena apa namanya kajian finansial ini pasti erat tujuannya dengan proyek yang spesifik ya. Jadi ini kalau dibangun di Tuban ataupun nanti dibangun di mana Cilacap atau daerah yang lain pasti akan berbeda. Jadi coba ditambahi aja, misalnya langsung saja detail gitu ya di mana. Misalnya di TPA Gunung Panggung, Kabupaten Tuban, misalnya seperti itu. Saya nggak ngecek, perasaan dulu udah gitu ya? Enggak ya, dari dulu gini ya judulnya? Enggak, dari dulu gini, terus habis itu kok saya pertimbangkan lagi kok. Ini misalnya kayak ada yang tanya ini objeknya di mana, lokasinya di mana kan masih bingung. Jadi ini saya menunggu keputusan dari Bu Guntum. Iya, harusnya memang gitu sebenarnya di mana-mana kalau apa kajian finansial itu sangat tergantung oleh proyek yang spesifik. Jadi tempatnya itu harus dimasukkan. Baik Bu, siap. Oke, terus ya ini apa catatan-catatan di apa namanya laporan ini saya tambahkan di sini ya. Misalnya abstrak itu harus udah ada hasil penelitiannya. Terus coba di ini kesimpulanmu. Kesimpulan Bu. Oke Bu. Ini ada yang soalnya ada yang salah ya di indikator kelayakan proyeknya di bab 3 itu IRR lebih dari 0, harusnya IRR lebih dari WACC. Kamu menentukan IRR ini layak, perbandinganmu apa? Di situ kan disebutkan nilai IRR 26 itu disebutkan bahwa layak. Dengan tingkat IRR oh ya, dengan nilai yang didapatkan dari hasil NPV Bu. Bukan NPV, IRR ini. Kalau NPV kan di atas 0 itu layak ya, dan di sini udah nilainya ada nilainya berarti itu layak, oke. Sekarang yang IRR, apa dasarnya yang menyebutkan bahwa IRR sama dengan 26% itu layak? Oh ini saya dapatkan dari 7% itu merupakan tingkatan suku bunga dalam 10 tahun terakhir ditambah dengan hasil dari NPV sebesar 82M
dan seterusnya, dan 13% sama 7% ini saya dapatkan dari present value ini. Bila mana present value 13% dan present value 7%. Ya, ini rumusnya kan? Iya, Bu. Saya Enggak, maksud saya dasarmu yang menyebutkan bahwa IRR 26% itu indikator proyek layak. Apa dasarnya? Maksudnya dibandingin sama apa? oh dibanding kalau kemarin pengerjaannya saya bandingkan dengan nilai NPV gitu aja, Bu. Nggak bisa dibandingin dong. NPV kan rupiah, berapa M tadi kan? Kalau IRR kan persen. Oh, kalau IRR besaran cukup bunga, Bu. Kalau menurut pengertiannya, Bu. Harusnya ini Anwar perbandingkan dengan proyek yang sejenis ya. Jadi Iya, Bu. harusnya IRR itu layak ketika IRR itu lebih dari WACC. Nah, kamu cari apa namanya WACC-nya industri sejenis untuk manufaktur atau pengolahan, nggak ngerti ya, pengolahan energi kayak gitu WACC-nya berapa. Oh iya, Bu. Berarti IRR pembandingnya Harus dengan lebih dari WACC. Bukan lebih dari nol ya. Kalau IRR yang lebih dari nol itu NPV. NPV lebih dari nol layak. Tapi IRR harus ada pembandingnya industri sejenis. IRR kan internal rate of return. iya, Bu. Jadi rate of return-nya dari proyek ini, pengolahan RDF yang ini, itu harus lebih besar dari return-nya proyek sejenis, kayak gitu. Iya, Bu. Berarti intinya dibandingkan dengan industri sejenis gitu ya, Bu ya. Dengan WACC. Iya. Terus apakah ada lagi, Bu? Terus termasuk yang tadi di kesimpulanmu tadi payback period layak karena dibandingkan dengan 15 tahun. 15 tahun itu dari mana ya? 15 tahun itu saya dapatkan dari kan kemarin kan saya menggunakan 7 tahun dan saya menambahkan lagi itu karena 15 tahun merupakan nilai yang cukup untuk membuat nilai NPV menjadi layak, Bu. Gimana? 15 NPV tahun, layak ketika 15 tahun. ya Bu, karena dikatakan bahwa NPV bisa balik modal selama 14 tahun. Dan jadi saya tambahkan lagi jadi 15 tahun gitu, Bu. Kemarin kan 7 tahun itu, Bu. Tidak Payback layak. period itu kan balik modal itu. Kok tadi 14 tahun apa 8 tahun? Kalau payback periodnya selama 8 tahun, kalau NPV-nya dapat bisa kembali selama 14 tahun. Payback period itu kan juga masa pengembalian kan? Iya, Bu, tapi dalam nilai NPV-nya tidak layak, Bu. Hasilnya minus. Wah, ini. NPV-nya minus tapi payback-nya plus, dan jadi saya langsung buat 15 tahun biar NPV plus dan payback plus gitu. Nah, ini yang agak janggal ya penjelasannya. Soalnya payback period itu kan masa pengembalian agar proyek itu ini kan masa pengembalian modal untuk proyeknya toh. Ya. Iya, agak aneh ya. Iya, Bu. Makanya itu. Kan kemarin kan kata Guntum datanya diolah kembali sampai ketemu nilai NPV apa layak. Jadi saya mencoba untuk menambahkan tahunnya. Harusnya dasar menentukan tahun itu bukan seperti itu. Jadi misalnya apa namanya bangunan karena nilai apa ya nilai investasi atau bangunan itu misalnya baru nilai ekonomisnya sebuah bangunan atau mesin-mesin itu misalnya 15 tahun. Maka kamu menentukan
masa 15 tahun itu sebagai dasar perhitungan kelayakan kayak gitu sebenarnya harusnya cara penentuannya. Oh, baik. Berarti ini sesuaikan dengan nilai ekonomis bangunan gitu ya. Misalnya, Oke, siap. atau proyek ya mesin-mesin itu kayak gitu. Baik Bu, apakah ada lagi? Jadi ini masa perhitungan kelayakanmu sampai 15 tahun ya ini. Iya Bu. Itu kamu tulis di mana keterangannya? Keterangan 15 tahun adalah masa ini di mana? Di Excel Bu. Di laporan nggak ada. Sebentar Bu, saya coba cek dulu. Ya itu silahkan ditambahkan di laporan ya, karena itu asumsi penting kan. Mau berapa lama ini dihitung, kayak gitu. Baik Bu. Oke, terus termasuk rumus BCR ya. Di sini BCR positif ketika lebih dari 0. Sebenarnya bukan lebih dari 0, tapi lebih dari 1 harusnya yang positif itu. Yang layak itu. Siap Bu. Terus mengenai penentuan di bab 4-mu, ini kamu kemarin sebenarnya sudah saya kasih masukan agar nggak usah dibahas, tapi kok ternyata tetap ya. Mengenai penentuan lokasi ini nggak perlu, karena kan kamu udah menentukan bahwa ini nanti pasti akan dibangun di TPA Gunung Panggung, jadi nggak perlu Berarti gambaran umum. dibahas kenapa kok harus di TPA Gunung Panggung. Berarti gambaran umum ini tidak usah ya? Ya gambaran umum TPA Gunung Panggungnya, tapi bukan harus milih dulu faktor kritisnya apa, faktor subjektifnya apa, karena di sini ini kan faktor subjektif, ini kan harus milih kan, milih di antara beberapa alternatif, mau ditempatkan di TPA mana. Tapi kalau dalam kasusmu ini udah jelas di TPA Gunung Panggung, ya nggak usah ada mekanisme pemilihan ini, langsung aja dijelaskan TPA Gunung Panggung itu sekarang posisinya di mana, ada berapa sampah masuk, sekarang posisi apa aja yang dilakukan di sana, seluas berapa hektar, kayak gitu-gitu kondisi existingnya. Oh, berarti saya memasukkan kondisi existing gitu Ibu. Existing, bukan terkait faktor pemilihan. Oke Bu. Oke, terus kemarin yang detail kemarin sudah ditambahkan ya. Saya cek lagi nanti ya. Mungkin itu dulu sementara. Silahkan dilanjutkan Bu Nina. Oke Bu, siap. Terima kasih ya Bu atas masukannya. Oke. Kemarin sudah kamu betulkan ya revisi Sudah, koreksi Bu. dari saya itu. Ini Bu. Bentar sih, yang mana aja sih Nuril? Yang permintaan dari Junina itu memasukkan setiap RAB yang akan digunakan, memberikan itu terdapat pada halaman 43, terus memasukkan pendapat pribadi yang terdapat pada halaman 45 bab nomor 4.5 mengenai aspek finansial. Oke. Jadi kemarin saya sudah ngasih beberapa revisi ke Nuril Bu Kuntum, dan sepertinya memang sudah sudah dikerjakan dengan baik sih menurut saya. Cuma untuk yang masukan dari Bu Kuntum itu saya rasa sangat krusial ya, yang untuk membandingkan nilai IRR dengan apa tadi itu? Kamu tadi bandingin IRR dengan WACC terkait dengan industri sejenis. Nah, gitu Bu. Ya mungkin itu bisa dibenerin sih Nuril. Soalnya kan memang harus
apple ya, persentase sama persentase. Iya, Bu. Oke, bisa nggak diklik-klik berikutnya, slide berikutnya nih? Ini, Bu. RAB, biaya operasional dan maintenance. Ini mengenai RAB. Jadi saya jadi ingat ini ya, di slide sebelumnya, untuk yang biaya maintenance, Iya, Bu. nah ini kamu dapat dari mana untuk biaya pemeliharaan itu? Ini dari laporan DED Kabupaten Tuban. Itu sudah kamu tulis ya di laporan. Jadi untuk yang biaya pemeliharaan, kemudian operasional itu mengacu dari Laporan DED. Iya, Bu. Oke. Berikutnya lagi, Mas. Bagaimana, Bu? Apakah ada masukan lagi? Bisa di next. Bisa di next, Mas. Klik selanjutnya, Bu. Ini, Bu. Oke, next lagi. Ini sudah memasuki perhitungan. Oke. Ya, sudah sih Bu Kuntung dari saya. Oke, makasih Bu Nina. Ini ada tambahan lagi, Anwar, dari saya. Baik, Untuk Bu. Siap. sensitivitas itu kan kamu merubah-rubah nilai parameternya toh. Iya, Bu. Merubah nilai parameternya dan dilihat NPV-nya. Tapi di sini saya lihat kamu yang dirubah adalah misalnya IRR, itu kamu rubah nilai IRR-nya kalau dikurangi 10 sampai 20% nilai IRR-nya berapa. Ini nggak perlu ya kayak gini. Jadi IRR itu sensitivity analysis itu kan untuk mengetahui hasil kita ketika layak itu seberapa sensitif sih kayak gitu kan. Ini perbandingannya harus muncul nilai NPV, harus ada nilai NPV, berapa trade-off-nya dari positif ke negatif ketika parameter itu diubah-ubah. Misalnya parameter yang kamu gunakan untuk menguji sensitivitas apa aja? Yang kemarin itu ya terkait hasilnya itu aja, Bu. Bila mana dikurangi 10%, bila mana dikurangi 20% atau bila dinaikkan. Ini misalnya, ini yang kamu kurangi 10% dan sebagainya itu nilai apa ini? Nilai pemasukannya, Bu. Nilai hasil NPV. NPV, nilai NPV. Nilai NPV, Bu. Bukan, nilai NPV kan yang dilihat. Yang dirubah-rubah apa? Sebentar, Bu. Iya, ini ada, Bu, yang saya rubah-rubah itu. Jadi sensitivitas itu bukan merubah nilai NPV-nya kalau ditambah 50% berapa, 10% berapa, kalau dikurangi 10% berapa. Ini kan nggak berarti apa-apa akhirnya. Padahal sensitivitas itu untuk menguji seberapa sensitif hasil kita. Oh, gitu, Bu. Iya, Bu. Jadi kamu yang dirubah-rubah misalnya apa aja? Indikator yang kamu ubah-ubah misalnya apa aja di sini kemarin yang dirancang untuk mau diubah-ubah? Ya, cuma 3 metode itu aja, Bu. Ya, saya cuma rubah-rubah ini aja, Bu. Bukan 3 metode NPV, IRR, BCR itu indikator kelayakan kan? Maksud saya yang untuk menguji sensitivitas itu yang variabel yang dirubah apa? Parameter yang dirubah apa? Bentar, saya ingat-ingat. Ya, saya nggak ubah apa-apa sih, Bu. Cuma menurunkan menaikkan ini aja, Bu. Dari kemarin. Terus tujuannya menaikkan dan menurunkan itu apa?
untuk mengetahui seberapa sensitif bila mana diturunkan 10%, bila mana dinaikkan 10%. Ternyata hasilnya gimana? Sensitif enggak? Hasilnya bentar. Hanya untuk mengetahui ini Bu, hasilnya Bu indikasikan bahwa nilai biaya investasi itu aja Bu. Jadi ini kalau seperti ini nggak berarti apa-apa sih kalau NPV-nya dinaikkan 10% jadi berapa, kalau diturunkan 10% jadi berapa. Ini bukan sensitivitas karena nggak berarti apa-apa, cuma dinaikkan sama diturunkan. Kayak BCR tadi nilainya 2, dinaikkan 10% jadi 2,2. Terus kalau emang nilainya 2,2 kenapa? Kan nggak berarti apa-apa kan sebenarnya. Iya ya Bu. Jadi sensitivitas itu silahkan kamu nanti ada parameter yang dirubah-ubah. Apakah ketika merubah parameter itu indikator kelayakanmu itu tetap layak atau enggak? Ya, misalnya yang dirubah itu pendapatan. Kalau ternyata ini apa namanya? Ini layak karena NPV-nya lebih dari 0. Tapi kalau misalnya pendapatannya misalnya turun tiba-tiba nggak ngerti kerjasama dengan semen atau apa macet dan sebagainya akhirnya cuman mau nerima separohnya kayak gitu ini tetap layak enggak kalau misalnya pendapatan turun kamu cek NPV-nya ya jadi pendapatannya coba kamu turunkan sampai titik mana sih dia masih layak kayak gitu jadi sensitivitas tuh harus sampai ketemu trade off nilainya NPV-nya itu dari positif menjadi negatif kayak gitu. Saran gitu ya Bu. Pendapatan aja. Jadi variabelnya yang diuji itu satu-satu gitu. Jadi misalnya sensitivitas NPV terhadap pendapatan yang pertama. Kamu coba-coba pendapatannya berkurang 10% masih aman, berkurang 20% masih aman. Nggak amannya itu di berapa sih dicoba-coba sampai NPV-nya itu nanti ketemu trade off antara positif sama negatif. Oh iya ya, baru paham. Oke ya, gitu ya. Nanti kamu kesimpulannya bukan cuman ini sensitif, tapi kesimpulanmu di sensitivitas itu ini menjadi tidak layak ketika apa namanya? Ketika pendapatannya berkurang 35% misalnya gitu. Iya ya. Oke, terus misalnya parameter kedua yang kamu uji itu investasi. Iya. Kamu bandingkan lagi NPV sama investasi. Investasinya sekarang 8M. Iya. Terus misalnya pemerintah ada apa namanya perubahan kebijakan. Sekarang fokusnya ke COVID, pokoknya yang infrastruktur di stop dulu. Akhirnya investasinya harus dikurangi 10%. Apa yang terjadi? NPV-nya tetap layak enggak? Nah, kamu coba investasi dikurangi 10%, oh tetap layak, 20% tetap layak. Nggak layaknya itu sampai berapa? Kayak gitu. Sampai ketemu nggak layaknya itu di titik berapa. Itu ya. Terus apalagi misalnya suku bunga. Suku bunga. Oh, suku bunga juga kamu ubah-ubah. Suku bunga misalnya nanti ada inflasi naik. Nah, itu menjadi tidak layak itu ketika suku bunga berapa. Apalagi misalnya ya. Biaya tenaga kerja. Sekitar pendapatan juga itu. Bila dinaikkan, bila diturunkan. Biaya tenaga kerja kalau misalnya dikurangi, ditambah, misalnya orangnya pengen naik gajinya pengen naik, ada demo nggak mau digaji segitu, pengen nambah. Nah, kalau misalnya biaya tenaga kerjanya ditambah sekian persen, itu tetap layak atau enggak? Terus ada penambahan sampai berapa persen menjadi tidak layak. Gitu ya, sensitivitas itu. Oke, baru paham. Terima kasih Bu masukannya. Iya. Terus di kesimpulan juga gitu, kamu sesuaikan dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 4 tadi ya. Yang pertama misalnya identifikasi biaya-biaya, yaitu jawaban. Berarti nomor 1, biaya-biaya yang muncul untuk kajian finansial ini. Yang pertama adalah
nilai investasi yang dibutuhkan sebanyak 8M. Biaya operasional dibutuhkan per tahun sebanyak berapa? Pendapat apalagi ya? Biaya itu cuma itu aja ya, investasi dan operasional. Terus yang kedua, tentang kelayakan, baru sesuai yang jawaban kesimpulanmu ini. Terus ketiga, sensitivitas, ya udah lakukan itu tadi. Sensitivitas dengan mengubah nilai parameter pendapatan menjadi tidak layak ketika pendapatan naik sekian persen, turun sekian persen. Menjadi tidak layak jika investasi turun sekian persen. Menjadi tidak layak ketika suku bunga naik sekian persen, gitu ya. Oke, itu mungkin Anwar untuk masukan-masukannya lumayan perlu ini ya, perlu mendetailkan lagi supaya lebih baik nanti saat sidang. Baik. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Dari saya cukup, Bu. Oke. Bu Nina ada tambahan lagi? Sudah cukup. Oke. Oke, terima kasih. Kita bisa cukupkan ya. Nanti Anwar segera daftar sidang setelah ini, dan nanti kesempatan waktu beberapa hari sebelum sidang itu dimanfaatkan sesuai perbaikan-perbaikan hari ini. Baik, Bu. Oke, siap ya? Siap, Bu. Silakan diakhiri. Terima kasih untuk waktunya Bu Kuntum selaku dosen penguji yang pertama, pembimbing yang pertama, dan Bu Nina selaku dosen pembimbing yang kedua yang telah melakukan untuk saya dan teman-teman. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semoga lancar. Amin. Terima kasih. Makasih Bu Nina, makasih semuanya. Ya, udah ya, ini live ya.